kita masih dalam suasana bulan bermaaf-maafan setelah ditinggalkan oleh Ramadan. Harapan menuju hidup baru setelah kita selesai menggugurkan dosa-dosa dengan mencucinya di bulan suci Ramadan. Saat-saat seperti ini membuat orang-orang soleh itu di samping bergembira karena datangnya Idul Fitri, juga bersedih karena telah ditinggal pergi oleh kekasih tercinta, yaitu bulan Ramadan. Kita gembira, wajar, patut, karena baru saja sebulan Allah siapkan waktu untuk kita berjihad melawan musuh yang paling nyata, setan laknatullah. Bersedih memang karena Ramadan yang begitu besar, Ramadan yang begitu agung, puasa yang begitu luar biasa dianugerahkan Allah untuk orang-orang beriman, tidak untuk orang lain. Ramadan ini tidak untuk umat lain. Belum tentu Ramadan berikutnya kita berjumpa untuk kembali dan lagi menata kehidupan hari esok yang lebih baik. Tugas kita hari ini dan seterusnya 11 bulan ke depan memanjatkan doa, mudah-mudahan Ramadan kembali kita jumpa dengannya untuk kembali merangkai karya ibadah menuju insan yang muttaqin. Siapapun yang selesai dididik oleh Ramadan mestinya berbeda. Kita 11 bulan ke depan bukan kita setahun silam. Ada perubahan yang mendasar sebagai barometer bahwa kita berhasil diasuh oleh Ramadan. Dia sudah pergi tetapi kenangannya masih terasa. Lapar dan haus yang kita rasakan sebulan itu ternyata bukan cuma sekedar lapar dan haus. Ada yang diinginkan oleh Allah dengan memberikan lapar dan haus kepada kita. Lapar kita cuma sebentar, haus kita juga cuma sesaat. Bagaimana dengan mereka yang tinggal di kolong jembatan, beratap langit, beralas bumi, hujan, kehujanan, hanyut, banjir, panas, kepanasan, kemarau, kering, hangus. Siapa mereka? Mereka tidak pesan sebagai orang miskin. Mereka lah para janda-janda tua, fakir miskin, yatim piatu, beratap langit, beralas bumi. Mereka adalah perpanjang tanganan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita peduli kepada sesama atau tidak? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. 11 bulan ke depan adalah barometer kita berhasil atau tidak dididik oleh Ramadan. Apakah setelah selesai Ramadan ini amal kebajikan kita meningkat, kepedulian sosial semakin meningkat? Adakah dendam yang masih tersisa setelah dididik oleh Ramadan? Adakah rasa benci, senang kalau orang susah, susah kalau orang senang? Satu cuplikan kisah terjadi ketika mahkamah akhirat dibuka oleh Allah. Hadirlah dua orang sosok manusia. Yang pertama sebagai pelapor sekaligus sebagai korban, yang kedua sebagai terlapor sekaligus sebagai tersangka. Ya Allah, kata sang pelapor, pindahkan seluruh kebaikan orang ini kepada saya, karena waktu hidupnya di dunia aku selalu disakiti olehnya. Aku diam saja, aku tak kuat membalas karena dia begitu perkasa dan kuasa. Maka hari ini aku menuntut keadilan. Ya Allah, pindahkan, aku minta seluruh kebaikannya, pindahkan kepadaku. Kata Allah, baik apa? Kebaikannya sudah habis, diambil sama orang lain. Kau ni orang yang kesekian. Ya Allah, kalau kebaikan orang ini sudah tak ada lagi,
dosaku kasih sama dia, dosaku pindahkan sama dia. Sebagai balasan, sakit kali hidupku karena dia, aku menderita merana karena dia. Baiklah, diijabah, tetap tempat keadilan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Tersangka sebagai pelaku dan korban sebagai yang dilaporkan diperlihatkan oleh Allah. Sebelum vonis kujatuhkan, saksikan tayangan berikut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menampilkan tayangan surga yang begitu indah, yang sering disampaikan oleh para ustadz, para mubalik, dimuat di kitab suci. Ditampilkan aslinya surga begitu indah yang tak pernah terbayang oleh pikiran, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terlintas di benak manusia. Diperlihatkan oleh Allah. Lalu hamba Allah yang merasa terzolimi ini bertanya kepada Allah, ya Allah, untuk siapa surga yang begitu indah dengan segala kelengkapan fasilitas dan kemewahannya? Untuk siapa ya Allah? Kata Allah, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umatnya yang mana ya Allah? Karena aku juga umatnya. Kata Allah, umatnya Rasulullah yang pemaaf. Ya Allah, pemaaf itu apakah ketika di dunia atau di akhirat ini masih diterima maafnya orang? Kata Allah, mungkin, mudah-mudahan engkau termasuk salah satu di antaranya. Aku ingin memasuki surga itu dengan segala amalku ya Allah. Kata Allah, sayangnya surga bisa dimasuki dengan rahmat dan kasihku. Ya Allah, bagaimana caranya agar rahmat dan kasih sayangmu aku dapatkan sehingga aku bisa masuk kepada surgamu? Kata Allah, bimbing tangan saudaramu yang telah menzolimimu, maafkan segala kesalahan yang pernah dilakukannya ketika di dunia, maafkan dia, bimbinglah tangannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, cuplikan ini adalah bukti, adakah setelah Idul Fitri dan puasa ini kita ditempa oleh Allah, masih adakah rasa dendam, masih adakah rasa benci yang menghiasi kita? Nauzubillahi min zalik. Barakallahu li wa lakum.